Saudaraku, dalam kehidupan yang penuh problem di negeri ini, mungkin pernah di antara kita bertengkar, lalu saling menghina satu dengan lainnya atas dasar suku, ras, dan golongan. Kisah berikut ini menarik untuk menjadi renungan bersama. Suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah, dua sahabat Nabi ini, berselisih paham. Abu Dzar keceplosan, dia mengucapkan, "Dasar kulit hitam." Bilal sangat tersinggung dengan ucapan tersebut. Dia datang kepada Rasulullah dan mengadukan kegalauannya. Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar dan berkata, "Di dalam dirimu ada sisa-sisa jahiliyah." Rasulullah mengucapkan teguran itu karena kemuliaan seorang hamba tidak diukur berdasarkan suku, ras, atau warna kulit, namun semata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dzar terpukul dengan teguran Rasulullah SAW tersebut. Berhari-hari ia termenung, bahkan berkata, "Rasanya aku lebih memilih leherku ditebas Rasulullah daripada mendengar ucapannya itu." Ia mendatangi Bilal dan berkata, "Aku akan letakkan kepalaku di atas tanah, injaklah. Tidak akan aku angkat sampai engkau memaafkan aku." Bilal menangis mendapati Abu Dzar demikian terpukulnya. Ia kemudian berkata, "Semoga Allah mengampunimu Abu Dzar. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di muka yang penuh cahaya sujud pada Allah itu." Keduanya lalu menangis dan berpelukan. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama asli Jundub bin Junada bin Sakan. Ia adalah salah satu sahabat Muhammad SAW. Dan Abu Dzar berasal dari suku Ghifari atau Ghifar, dikenal sebagai penyamun pada masa sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad langsung ke Mekah untuk menyatakan keislamannya. Bagaimana sifat dan akhlak Abu Dzar? Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW tengah bersama Jibril. Kemudian datang Abu Dzar Al-Ghifari dari kejauhan. Jibril berkata, "Lihatlah, datang Abu Dzar." Rasulullah SAW bertanya, "Kalian para malaikat mengenalinya?" Jibril menjawab, "Dia sangat terkenal di kalangan kami, bahkan lebih terkenal daripada di kalangan kalian." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dia bisa memiliki keutamaan itu?" Jibril menjawab, "Karena dia selalu rendah hati dan rajin membaca Qul huwallahu ahad." Abu Dzar dikenal sebagai pribadi yang apa adanya, namun hatinya mudah luluh dengan Al-Quran. Dia spontan dan tak pandai berdiplomasi. Bahkan dia memutuskan tinggal di luar kota Madinah karena tak mampu beradaptasi dengan politik pasca kematian Nabi. Namun demikian, Abu Dzar dikenal sebagai suami yang sangat memperhatikan istrinya. Aisyah menceritakan kepada Rasulullah bahwa suatu hari dia dan 10 orang wanita lainnya duduk-duduk bersama. Lalu Ummu Abu Dzar, salah satu wanita dalam obrolan itu, mengatakan bahwa telinganya sampai berat membawa-bawa anting yang diberikan suaminya. Abu Dzar Al-Ghifari maksudnya. Demi mendengar cerita Aisyah itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Engkau bagiku seperti Abu Dzar pada Ummu Abu Dzar." Ketika Abu Dzar mendekati kematiannya, istrinya menangis. Abu Dzar bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis sementara engkau mati di negeri yang tandus begini dan kita tidak punya kain untuk mengkafanimu?" Dia kemudian berkata, "Tak usah bersedih. Aku beri kabar gembira untukmu. Suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku dan para sahabat lainnya ada di situ. Di antara kalian akan ada yang mati di tempat yang tandus dan disaksikan oleh sejumlah orang-orang beriman. Tak ada seorang pun dari para sahabat itu yang mati di padang tandus begini. Mereka meninggal di perkampungan dan di tengah-tengah masyarakat. Akulah yang akan mati di tempat tandus ini. Demi Allah, aku tidak berdusta. Bawalah aku ke pinggir jalan bila telah meninggal.' Di padang yang tandus itu tiba-tiba ada serombongan kafilah lewat. Demi mendengar suara tangisan dari balik gubuk kecil di pinggir jalanan, mereka berhenti dan bertanya-tanya, 'Ada apa?' Seorang di antara mereka mengenali, 'Subhanallah, ini Abu Dzar, sahabat Nabi yang mulia.' Mereka menghentikan perjalanannya dan mengurus seluruh proses pemakaman Abu Dzar. Benarlah ketika Rasulullah SAW berkata tentang Abu Dzar, 'Semoga Allah merahmati Abu Dzar dan berjalan sendirian, meninggal sendirian, dan kelak dibangkitkan sendirian.'